Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya lah Allah Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi kita lanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-7 dari 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitabnya yang mulia Kitab Tauhid. Bab yang ke-7 ini beliau berikan judul Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' au daf'ihi. Bab termasuk dari kesirikan memakai gelang dan benang dan yang semisal dari keduanya, lirafil bala, yang tujuan pemakaian benda-benda tersebut lirafil bala, dalam rangka untuk mengangkat suatu bala atau musibah, au daf'ihi, atau dalam rangka untuk mencegah suatu musibah atau al-bala. Taib, insyaallah pada bab ini ada 5 poin yang kita akan bahas. Poin yang pertama adalah munasabatul hadzal bab lima qablahu, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan dari judul bab. Kemudian poin yang ketiga adalah poin yang sangat penting, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan pengambilan sebab atau kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Kemudian poin yang ketujuh adalah hukum memakai jimat atau tamimah. Dan yang kelima adalah penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan akan haramnya atau syiriknya memakai jimat yang terbuat dari benang, gelang ataupun yang semisalnya. Tapi kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab At-Tamhid, bahwasanya hubungan bab ini dengan bab sebelumnya ini sangatlah nampak. Ya, tatkala Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab sebelumnya, itu bab yang ke-6, menjelaskan tentang tafsir dari At-Tauhid, yang mana hakikat tafsir dari At-Tauhid dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah intinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Inti dari tafsir tauhid, penjelasan dari tauhid, dan inti dari penjelasan akan kalimat la ilaha illallah adalah seseorang dia mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dia meyakini tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, dan dia meninggalkan bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Maka sangat sesuai setelah itu, setelah beliau menjelaskan akan tafsir dari tauhid, kemudian beliau menjelaskan tentang sesuatu yang menjadi lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan yang akbar maupun kesyirikan yang asghar. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di sini dikatakan wa minal ma'lumi anna syai'a yu'rafu wa yatamayyazu bi syai'aini. Dan sudah perkara yang diketahui bahwasanya sesuatu itu dapat kita ketahui hakikatnya ini bisa ditempuh dengan 2 cara. Jadi untuk kita mengetahui hakikat dari sesuatu, untuk mengetahui kita hakikat dari sesuatu, ini bisa ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama adalah bima'rifati hakikatihi, dengan mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Misal kita ingin mengetahui hakikat dari at-tauhid, maka kita pelajari apa itu tauhid. Apa macam-macam dari at-tauhid. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan mengetahui
sesuatu yang menjadi lawan dari at-tauhid. Apa itu? Yaitu asyirku. Tatkala seseorang dia mengetahui, dia mempelajari tentang kesyirikan, jeleknya kesyirikan, maka akan semakin jelas hakikat dari tauhid, akan semakin jelas keindahan dari at-tauhid. Tatkala seseorang dia ingin mengetahui hakikat dari tauhid, maka bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama dengan mengetahui hakikat dari tauhid tersebut. Apa itu tauhid? Pembagian tauhid, jenis-jenis tauhid yang 3. Kemudian setelah itu yang kedua, dia mempelajari sesuatu yang menjadi lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan. Tatkala seseorang dia mengetahui hakikat dari kesyirikan, hakikat dari keburukan di dalam kesyirikan, maka akan semakin jelas hakikat dari tauhid dan keindahan tauhid. Oleh karena itulah berkata seorang pensyair, wa biddiha tatamayyazu al-asya. Maka dengan lawannya, dengan mengetahui sesuatu yang menjadi lawannya, maka akan semakin jelas sesuatu yang kita ingin ketahui dengan mengetahui sesuatu yang menjadi lawannya. Kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan di sini, dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang. Ima yang dinafikan, yang ditiadakan adalah aslu tauhid. Ima yang dinafikan adalah kamalu tauhid. Jadi kalau kita buat suatu bagian, at-tauhid itu terbagi menjadi 2. Tauhid terbagi menjadi 2. Ada aslu tauhid, kemudian ada kamalu tauhid. Aslu tauhid adalah pokok atau dasar dari tauhid, yaitu kita mengamalkan satu amalan yang minimalnya mengesahkan tauhid kita. Ini makna dari aslu tauhid, dasar dari tauhid. Jadi seseorang itu dikatakan dia telah memiliki aslu tauhid, dasar dari at-tauhid, pondasi dari at-tauhid, jika dia mengamalkan suatu amalan ya sekedar mengesahkan dari tauhidnya. Dia meninggalkan kesyirikan yang akbar, ya, dia meninggalkan kekufuran-kekufuran, dia mengamalkan amalan-amalan ya ketaatan yang mengesahkan dari at-tauhidnya. Ini makna dari aslu tauhid. Kemudian yang kedua adalah kamalu tauhid. Kamalu tauhid ini pun nanti terbagi lagi menjadi 2. Kamalu tauhid al-wajib dan kamalu at-tauhid yang al-mustahab. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, yaitu seseorang dia meninggalkan kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Adapun kesempurnaan tauhid yang mustahab adalah seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang dari sebagian perkara-perkara yang mubah, yang dia khawatirkan perkara yang mubah tersebut dapat memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang dia meninggalkan kesyirikan baik besar maupun kecil, dia meninggalkan perbuatan bid'ah dan maksiat, maka dia sampai pada tingkatan kamalu tauhid al-wajib. Sempurna tauhidnya dengan tauhid yang wajib. Kemudian kalau dia setelah itu dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang dia khawatirkan, yang dia khawatirkan dapat menghalangi dia, melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, maka dia sampai pada tingkatan kamalu tauhid al-mustahab. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama, cukuplah seseorang dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab jika dia sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu kamalu tauhid al-wajib. Ya, kesempurnaan tauhid yang wajib itu dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik besar maupun kecil, bid'ah dan maksiat. Seseorang yang dia melakukan kesyirikan yang akbar, maka ini menafikan, meniadakan aslu tauhid. Jadi apabila nanti ada kesyirikan, ya dijelaskan di sini oleh para ulama, hadza syirku yunafi asla tauhid. Kesyirikan ini menafikan aslu tauhid. Berarti yang dimaksud dalam kesyirikan di situ adalah syirik akbar. Ya. Kemudian kalau para ulama mengatakan hadza syirku yunafi kamalat tauhid al-wajib. Ya. Kesyirikan ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti yang dimaksud kesyirikan di sini adalah syirik asgar. Ini beberapa istilah yang harus kita pahami. Pada bab yang ketujuh ini, yang hakikatnya adalah merupakan perincian dari tafsir at-tauhid, tafsir dari la ilaha illallah sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu,
mu'alif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala memulai bab ini dengan menjelaskan ya bentuk kesyirikan yang asghar, ya baik orang awam ataupun mungkin orang yang dianggap dia berilmu ya terkait dengan pemakaian jimat ini. Ini banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak memahaminya. Banyak dari kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Mereka memakai jimat baik dari orang awamnya atau bahkan mungkin dari orang-orang ya yang dia menisbatkan diri dia kepada ilmu. Baik, yang menjadi pertanyaan kita sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang mensarah kitab ini, mengapa Syekh Muhammad At-Tamimi lebih mengedepankan pembahasan syirik asgar terlebih dahulu sebelum beliau menjelaskan kesyirikan yang akbar. Ya, kenapa beliau mengedepankan pembahasan terkait dengan kesyirikan yang asgar? Maka di sini dijelaskan ini dalam rangka intikolan minal adana ilal a'la. Ini bentuk intikolan perpindahan dari yang rendah terlebih dahulu ya kepada nanti penjelasan yang lebih tinggi pembahasannya. Kenapa dijelaskan? Kenapa beliau membahas kesyirikan yang asgar terlebih dahulu? Ini seseorang yang memakai jimat sebelum beliau menjelaskan kesyirikan yang akbar, seseorang yang mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Maka di sini dijelaskan li'anna subha fil adana dha'ifa. Karena subhat yang terkait dengan kesyirikan yang asgar ini, yang tingkat subhatnya ini dha'ifa lebih kecil. Bikhilafi subha fil a'la. Berbeda dengan subhat yang ada pada kesyirikan yang besar. Yang seseorang menggantungkan hati mereka kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau kesyirikan yang asgar ini yaitu memakai jimat, seseorang dia bersandar, menyandarkan hatinya kepada benda mati. Tentu tatkala ada orang yang menyandarkan hatinya kepada benda mati, ini lebih mudah bagi kita untuk membantahnya. Tatkala seseorang dia telah memahami bahwasanya bersandar kepada benda mati, bersandar kepada sesuatu itu tidak boleh, maka ya tatkala kita menjelaskan tentang kesyirikan yang besar, beribadah kepada orang saleh yang sudah mati, yang sebenarnya hakikatnya ini sama aja. Hakikat dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, baik ini hakikatnya kesyirikan yang ada di dalamnya sama. Apa itu? Ya ini bersandarnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini sesuatu yang dia sandarkan ini dapat memberikan suatu manfaat atau mencegah suatu kemudaratan. Seseorang yang memakai jimat, ya tentu orang yang memakai jimat, ya kemungkinan besar di dalam hatinya ada ketergantungan hati kepada benda mati tersebut. Dan dia meyakini bahwasanya jimat yang dia pakai ini tentu dapat lirafil bala, dapat mengangkat suatu musibah atau mencegah suatu musibah. Maka begitu pula dengan orang-orang yang mereka ini beribadah kepada orang soleh yang sudah mati. Menjadikan orang soleh sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka tatkala ziarah kubur ke makam para wali yang mereka anggap wali, ya, berziarah kubur ke orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, tentunya pasti mereka meyakini orang soleh tersebut dapat memberikan manfaat atau dapat menghindarkan kemudaratan pada diri-diri mereka. Yang intinya kesyirikan baik syirik asghar maupun syirik akbar ini intinya sama. Ya ini adanya unsur ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adanya keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ini dapat ya memberikan suatu manfaat atau dapat menghindarkan seseorang dari suatu kemudaratan. Orang yang memakai jimat, ya, orang yang dia bersandar kepada orang saleh, maka ini hakikatnya sama saja. Sama saja. Hanya saja orang yang memakai jimat tentu dia subhatnya lebih mudah untuk kita bantah. Masa Anda bersandar kepada sesuatu benda yang sudah benda tidak hidup, ya, benda mati, ya tentu tatkala kita menjelaskannya lebih mudah dibandingkan orang-orang yang menyandarkan hatinya kepada orang saleh yang terkadang mereka membawakan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan dalil tapi dalih dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Baik, kita jelaskan poin yang kedua yaitu penjelasan judul bab. Jadi pada bab ini kita ada 5 poin pembahasan. Yang pertama hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Yang kedua adalah penjelasan judul bab. Kemudian yang ketiga adalah kaidah di dalam pengambilan suatu sebab atau hukum-hukum yang terkait di dalam pengambilan suatu sebab. Kemudian poin yang keempat adalah hukum pemakaian jimat.
Dan poin yang kelima adalah penjelasan dalil. Tapi kita masuk pada poin yang kedua, penjelasan judul bab. Perkataan mu'allif minasyirki, maknanya adalah min anwa'i syirki. Wasyirku ini termasuk dari ismu jinsin, isim jenis. Ya, yang mencakup di dalamnya berarti syirik asghar dan juga syirik akbar. Minasyirki termasuk dari kesirikan. Masuk di dalamnya ya adalah syirik asghar dan syirik akbar. Tapi hukum asalnya adalah syirik asghar. Hukum asal orang yang memakai jimat adalah syirik asghar. Hukum asalnya. Namun nanti bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar tergantung dari keyakinan orang yang memakainya. Perkataan mu'allif minasyirki termasuk dari kesyirikan ya karena alif lam di sini adalah alif lam lil jinsiyah menunjukkan akan keumuman masuk di dalamnya syirik asghar dan juga syirik akbar. Tapi ya hukum asal dari orang yang memakai jimat itu adalah syirik asghar, hukum asalnya. Kenapa? Nanti soal kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Yang tentang kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Jadi hukum asal dari syirik dari memakai jimat adalah syirik asghar. Nanti bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar tergantung dari keyakinan orang yang memakainya. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang keempat. Ya hukum tentang pemakaian jimat. Termasuk dari kesyirikan. Lubsul halqati wal khayti wa nahwihima. Memakai gelang, wal khayti dan benang, wa nahwihima atau dari selain keduanya. Ya, baik mungkin memakai keris yang dia gantungkan pada tempat-tempat tertentu, atau tasbih yang dia gantungkan pada mobilnya, atau mungkin jimat-jimat yang diberikan oleh guru-guru mereka, kiai-kiai mereka mungkin ditempelkan di pintu, ya. Atau mungkin kepala binatang, ataupun yang semisalnya, wanawihima atau yang semisalnya, ya. Termasuk dari kesyirikan memakai halqati, memakai gelang atau kalung atau cincin, wal khayti atau benang, wanahwihima atau yang semisal dari keduanya, ya, memakai tasbih dipasang di mobilnya, memakai jimat yang diberikan oleh seseorang kemudian dia tempel di mana? Di dukannya, di tokonya, ataupun yang semisalnya yang tujuan dia menggantungkan semua itu, memakai semua itu tujuannya adalah lirafil bala, untuk mengangkat suatu musibah. Mengangkat suatu musibah berarti ini apa? Ba'da nuzulil bala, berarti musibahnya sudah menimpa dirinya. Misalnya ada seseorang punya usaha warung misalnya. Ya, kemudian warungnya kok nggak laris. Nah, kemudian dia merasa ini datang ke orang pintar. Oh, ini katanya ada yang jahilin ini. Ada yang jahilin. Akhirnya dia apa? Datang ke orang pintar dikasih jimat. Ini pasang jimat ini di atas pintu warung Anda. Tujuannya apa? Agar orang yang menyihir mungkin, ya, agar orang yang ingin dagangannya bangkrut ini bala musibah yang sedang menimpa dirinya ini terangkat. Lirafil bala berarti musibahnya sudah menimpa. Kemudian dia datang ke orang pintar misalnya, ya, kemudian diberikan jimat, tujuannya adalah lirafil bala, untuk mengangkat suatu musibah. Audafihi, atau tujuannya adalah untuk mencegah musibah. Musibahnya belum datang. Ya, tapi dia kemudian dia memakai jimat. Ya, misalnya ini banyak sebagaimana yang diceritakan oleh teman-teman saya, ya. Jadi ada warung misalnya, datang warung baru, dia khawatir, wah nanti warung yang baru ini khawatir nanti diguna-guna nih warungnya. Ya, akhirnya dia datang ke orang pintar, kemudian dikasih jimat, tujuannya apa? Biar tidak terkena sihir, tidak terkena pengaruh dari sihir. Maka yang semua ini adalah termasuk dari kesirikan. Termasuk kesirikan memakai gelang atau benang atau yang semisalnya, yang tujuannya adalah lirafil bala, untuk mengangkat suatu musibah. Musibahnya sudah menimpa dirinya, kemudian dia pakai jimat, tujuannya agar musibah ini terangkat, atau ya dia tercegah dari musibah yang belum menimpa dirinya. Baik. Kenapa ini termasuk dari kesirikan? Pemahaman kita terkait masalah ini tergantung, sangat tergantung akan pemahaman kita di dalam memahami poin yang ketiga.
Kenapa sih orang yang memakai jimat ini adalah syirik? Dan hukum asalnya kenapa syirik asghar? Ya, maka untuk kita dapat memahami hal tersebut, yaitu dengan kita memahami poin yang ketiga, yaitu kaidah yang sangat penting di dalam pengambilan sebab. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, ya Syarhu Kitab Tauhid. Ya, beliau mengatakan di dalam kitab ini, sarah ini, beliau berkata, wa hadzal bab ini, yaitu bab yang ketujuh, yatawaqqafu fahmuhu ala ma'rifati ahkamil asbab. Ya, bab ini, pemahaman kita terkait dengan bab ini sangat ditentukan akan pemahaman kita, pengetahuan kita terkait dengan hukum-hukum di dalam pengambilan suatu sebab. Jadi untuk memahami bab yang ketujuh ini dan juga bab-bab selanjutnya, ini sangat ditentukan terkait dengan pemahaman di dalam hukum-hukum yang terkait dengan pengambilan suatu sebab. Wa tafsilul qauli fiha, dan perincian dari pembahasan tersebut adalah innahu yajibu alal abdi ayya'rifa. Sesungguhnya wajib atas seorang hamba untuk mengetahui fil asbabi, terkait di dalam pengambilan sebab-sebab, salah satu umur, 3 perkara. Jadi wajib atas setiap hamba tatkala dia ingin mengambil suatu sebab, mengetahui 3 perkara. Dan 3 perkara ini harus terkumpul pada dirinya. Jadi 3 perkara ini harus terkumpul pada dirinya. Salah satu saja dari 3 perkara ini terluput pada diri seseorang, maka pasti dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik akbar maupun asghar. Ahaduhuma, yang pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadaran. Yakni yang pertama, tidaklah dia menjadikan suatu sebab atau mengambil suatu sebab kecuali sebab tersebut ya adalah sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Ini yang pertama. Ya, tidaklah kita ini menjadikan suatu sebab atau mengambil suatu sebab kecuali sebab yang kita ambil ini sababun annahu sababun. Ini adalah benar-benar sebab syar'an atau qadaran yang terbukti secara syar'i maupun terbukti secara qadari. Apa sih makna atau pengertian sebab yang terbukti secara syar'i? Yani ma sabata minal Qur'an awil hadis. Anna hadhil asya sababun. Ini telah tetap di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesuatu ini, sesuatu yang kita ambil ini adalah suatu sebab. Misal, kal asli, seperti madu. Seseorang sakit, kemudian dia minum madu, mengambil suatu sebab, minum madu. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ini sebabnya terbukti secara syar'i. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Keluar dari perut-perut lebah tersebut syarabun mukhtalifun, minuman yang beraneka ragam, alwanuhu, warnanya, fihi syifaa'un linnas. Di dalam madu tersebut terdapat obat bagi manusia. Maka tatkala seseorang dia mengambil satu sebab seperti madu, tatkala dia sakit dia minum madu, maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena ya terbukti secara syar'i. Ada dalilnya bahwa sesuatu yang dia jadikan sebab ini memang sebab. Ada dalilnya dari Al-Quran. Kemudian yang lainnya seperti apa? Qiraatil Quran fiha sifaa'un linnas, seperti membaca Al-Quran. Ya, seperti mengobati dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Atau dengan istilah lain kita kenal dengan ruqyah. Sebagaimana kita akan jelaskan pada bab yang ke-8. Ya, suatu pengobatan dengan bentuk membacakan ayat-ayat Al-Quran ini dibolehkan. Ini termasuk dari sebab yang terbukti secara syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'un, yang mana Al-Qur'an ini adalah syifa, obat. Dijelaskan oleh para ulama, baik obat yang terkait dengan hati ya, dari kesyirikan, kedengkian, ya kenifakan, ataupun obat yang terkait dengan
dengan badan. Ya, obat di sini ma huwa sifaun, ya sesuatu yang dijadikan sebagai obat di dalam Al-Qur'an ini, baik obat yang terkait dengan obat hati maupun yang terkait dengan jasad seseorang. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian contoh yang lainnya adalah ma'u zamzam, air zamzam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima suribalahu. Air zamzam ini ya khasiatnya lima suribalahu, tergantung niat orang yang meminumnya. Ya, tatkala kita sakit, kemudian kita ingin berobat dengan air zam-zam, boleh enggak? Boleh. Ya, kita minum air zam-zam, kemudian kita berdoa, kita niatkan air zam-zam ini sebagai sebab untuk kesembuhan diri kita, maka ini boleh. Ya. Bahkan untuk yang selain itu pun adalah boleh dari perkara-perkara yang baik, misalnya kita jadikan air zam-zam ini, ya kita jadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecerdasan misalnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i tatkala beliau minum air zam-zam, beliau berdoa dengan 3 bentuk doa. Yang pertama, beliau berdoa ya agar panah yang beliau lontarkan ini selalu tepat sasaran. Dan kata beliau, Allah mengabulkannya. Kemudian doa yang kedua, beliau meminta kepada Allah agar diberikan kecerdasan. Maka Allah pun mengabulkannya. Dan yang ketiga kata beliau, saya berharap pun Allah mengabulkannya. Yaitu dia berdoa agar Allah memasukkan diri beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hadis ini, ya beliau mengamalkan hadis ini, ma'u zamzam lima suribalahu. Air zam-zam itu adalah khasiatnya tergantung niat orang yang meminumnya. Maka apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum air zam-zam, maka jangan kita sia-siakan. Kita banyak-banyak berdoa, ya khususnya terkait dengan akhirat kita. Baik. Kemudian diantara lagi misalnya diantara sebab yang terbukti secara syar'i adalah tamr, ya tamr itu kurma, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bisab'i tamrah ujwa lam yudarahu dzalika al-yawm samun wala sihrun. Ya, barang siapa yang pada pagi harinya dia memakan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akan memudaratkannya. Ya, 7 butir kurma ajwa pada pagi hari. Kemudian juga habatus sauda. Rasulullah pernah bersabda, inna hadhil habatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa min sam. Sesungguhnya biji hitam ini, itu habatus sauda, adalah shifaa'un, obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Ini makna dari terbukti secara syar'i, sebab yang terbukti secara syar'i. Adapun makna terbukti secara qadari, maknanya adalah terbukti secara penelitian yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh orang-orang yang ahli di dalamnya, dan terbukti secara pengalaman, ya, yang benar-benar terbukti secara pengalaman, yang ini pun bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan hanya sekedar hayalan-hayalan atau persangkaan-persangkaan semata. Ya, yang hanya disangka oleh sebagian orang. Hanya disangka oleh sebagian orang saja. Karena mungkin bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan ini sebagai sebab. Sebenarnya enggak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ya, tapi Allah bertepatan pada saat itu, ya Allah memberikan takdir, sebab itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, maka ini tidak dianggap. Sebab qadari itu adalah sebab yang memang dia terbukti secara penelitian ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Ya, seperti obat-obatan kimia, ya, seseorang dia sakit, tidak biasa minum herbal misalnya, dia minum obatan-obatan kimia, antangin, tolak angin, bodrek, ataupun yang semisalnya. Nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena terbukti secara qadari, penelitian ilmiah. Ya, tatkala seseorang dia mungkin ingin tercegah dengan izin Allah dari virus corona, kemudian dia divaksin, ya, maka ini boleh. Kenapa? Karena terbukti secara qadari. Ya.
Di antara dalilnya ini, ya di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang bolehnya vaksin adalah hadis yang tadi kita bacakan. Ya, man tasabbaha bisab'i tamran, barang siapa yang pada pagi harinya dia memakan 7 butir kurma ajwa, ya sebagai bentuk apa ini? Pencegahan. Ya, maka pada hari itu tidak akan memudaratkannya racun maupun sihir. Ya, baik. Ini makna dari terbukti secara syar'i maupun qadari. Jadi bukan hanya sekedar khayalan semata, prasangkaan semata, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya saja, ya, sebagian orang mungkin tatkala mereka memiliki mobil baru, mereka memasang tasbih di mobilnya. Tujuannya apa? Tasbih ini mereka jadikan sebagai sebab agar mobilnya tidak kecelakaan. Atau mungkin seseorang dia sakit, kemudian dia datang ke kuburan orang saleh, kemudian dia ambil tanahnya, dia masukkan ke dalam air, ya kemudian dia jadikan sebagai obat. Berarti orang ini telah mengambil suatu sebab. Sekarang kita lihat, sebab yang mereka ambil terbukti nggak secara syar'i maupun qadari? Terbukti tidak? Ada nggak dalilnya? Bahwasanya tasbih ini dapat mencegah suatu kemudaratan. Ada nggak dalilnya bahwasanya tanah kuburan orang soleh ini dapat menyembuhkan suatu penyakit? Dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada. Kalau tidak terbukti secara syar'i, terbukti nggak secara qadari? Qadari itu kan penelitian ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh orang-orang yang ahli. Ada nggak orang-orang yang ahli? Yang mereka memang ahli di dalam permasalahan demikian itu ya. Membuat mobil ataupun yang semisalnya. Bahwasanya dengan memasang tasbih akan mencegah mobil tersebut dari kecelakaan. Ada nggak? Ya, saya yakin kalau seandainya itu benar-benar terbukti secara qadari, tentunya orang-orang seperti orang-orang Jepang, orang-orang Jerman yang pertama kali memproduksi tasbih ya agar kendaraan mereka laris. Tapi nyatanya kan enggak. Berarti ini tidak terbukti secara qadari. Ya, yaitu penelitian secara ilmiah. Tapi ini perkara yang pertama. Yang kedua, ala ya'tamida al-abdu 'alaiha. Hendaklah seorang hamba tidak bersandar kepada sebab. Hendaklah seorang hamba dia tidak bersandarnya kepada sebab. Bal ya'tamidu, akan tetapi hendaklah dia bersandar kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ma'aqiyamihi bil masru'i minha, disertai dengan dia menegakkan sesuatu yang disyariatkan atasnya. Dalam artian dia tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi dia tetap diwajibkan untuk mengambil sebab. Dan inilah hakikat dari orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal itu adalah bersandarnya hati kepada Allah disertai dengan pengambilan suatu sebab. Ya, ini perkara yang kedua, syarat yang kedua di dalam pengambilan suatu sebab. Tadi syarat yang pertama, sebab yang kita ambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian syarat yang kedua, kita tidak bersandar kepada sebab. Tapi kita tetap hati kita ini bersandarnya kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah. Sang pencipta sebab, yaitu Allah. Adapun kita ini mengambil sebab, ini hanya sekedar dalam rangka kita ya menunaikan sesuatu yang disyariatkan bagi kita. Karena mengambil sebab ini sesuatu yang disyariatkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, kemudian di depannya Laut Merah, di belakangnya Firaun. Pada saat itu sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung ya membelah lautan menjadi jalan bagi siapa? Bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Akan tetapi tetap Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil suatu sebab. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya. Ya, begitu pula tatkala kaumnya setelah selesai mereka melewati lautan tersebut, kemudian mereka berjalan menuju Palestina. Ya, di tengah-tengah perjalanan mereka haus, kemudian kaumnya yang jumlahnya ada 12 kaum, ya, mereka meminta minuman, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya. Ya, fadrib bi asakal hajar, maka pukulkanlah tongkat kamu di batu, maka terpencarlah 12 mata air. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau ingin hijrah ke Madinah, beliau menyewa seorang untuk penunjuk jalan.
Ini adalah sebagai bentuk pengambilan suatu sebab. Sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung ya mungkin menerbangkan Rasulullah dengan Abu Bakar sebagaimana Isra dan Mi'raj, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Tapi di sana ada syariat yang ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengambilan suatu sebab. Begitu pula tatkala Rasulullah berperang, Rasulullah memakai baju besi. Bahkan tidak hanya satu, tapi dua baju besi sekaligus dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi tetap kita ini apa? Mengambil sebab dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana seseorang dikatakan dia bersandar kepada sebab? Ini pembahasan yang sangat penting. Mungkin dari 3 perkara ini, ya. Untuk syarat yang pertama dan yang ketiga, mungkin ya, walaupun kita jangan bersandar, ya mungkin ini kita terpenuhi, ya, insya Allah Taala. Tapi yang kedua ini, kalau yang pertama ini apa tadi? Mengambil sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua adalah bersandar kepada Allah bukan kepada sebab. Yang ketiga kita meyakini sebab ini berpengaruh dengan izin Allah. Ya, yang menyembuhkan kita adalah Allah bukan obat. Yang menolong kita adalah Allah bukan sebab yang kita ambil. Dari 3 sebab ini yang sangat riskan bagi kita untuk tidak terpenuhi, yang sangat riskan bagi kita ya untuk tidak terpenuhi adalah sebab yang keberapa? Kedua. Ya, kedua. Bersandarnya, antum kalau minum obat apa antum meyakini bahwasanya obat itu yang menyembuhkan? Kan enggak. Kata orang yang memakai jimat, kebanyakan orang yang memakai jimat tentunya dia meyakini yang menolong adalah Allah. Tapi salahnya di mana orang yang memakai jimat? Salahnya sebab yang dia ambil tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Itu salahnya. Tapi dia tetap meyakini yang menolong dia adalah Allah. Yang mencegah dia dari kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab syarat yang pertama dan yang ketiga, ya mungkin kita insya Allah terpenuhilah. Ya, tapi kita jangan terlalu percaya, jangan terlalu bersandar. Ya, intinya di antara tiga syarat ini, yang paling riskan tidak terpenuhi pada diri kita adalah yang kedua. Bersandar kepada sebab. Mungkin di antara kita yang selama ini telah bersandar kepada sebab tanpa kita sadari. Sehingga kita harus tahu bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersandar kepada sebab. Dijelaskan bahwasanya di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah dia merasa tenang. Ya, merasa tentram. Tatkala sebab yang biasa dia ambil, dia dapatkan. Dia merasa, oh, apa yang saya inginkan mesti dapat. Tatkala sebab yang dia dapatkan apa? Yang biasa dia ambil, dia dapatkan. Misal saja, seseorang dia memiliki, dia sakit, pusing, ataupun yang semisalnya. Dia biasa kalau sakit minum obat A. Biasanya. Dia datang ke warung yang pertama. Mas, ada obat A enggak? Enggak ada. Adanya obat B. Oh, saya kalau obat B enggak. Saya biasanya A. Ke warung yang kedua. Mas, ada obat A enggak? Enggak ada. Adanya obat C. Oh, saya enggak biasa obat C. Saya biasanya A. Sampai 5 warung dia cari obat A enggak ada. Ya. Di warung yang ke-6 dia dapatkan obat yang dia cari. Tatkala dia dapatkan sebab yang biasa dia ambil, dia merasa penyakit saya sembuh. Ya, dia merasa tenang, dia merasa yakin apa yang dia inginkan, apa yang dia maksudkan pasti apa? Tercapai. Dia dapatkan. Maka orang yang seperti ini berarti dia telah bersandar kepada sebab. Ya, jika sebab yang biasa dia ambil, dia dapatkan, dia merasa tenang banget. Dia yakin apa yang dia inginkan pasti dia dapatkan. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Dia akan merasa resah dan gelisah. Dia akan merasa kegagalan akan menimpa dirinya jika sebab yang biasa dia ambil dia tidak dapatkan. Ya. Jika sebab yang biasa dia ambil dia tidak dapatkan. Biasanya seseorang ini berobat kepada dokter A. Dia datang ke rumah sakit, dokter A-nya, oh enggak ada, sedang keluar negeri. Adanya dokter B, saya enggak, kalau dokter B enggak. Besoknya ternyata enggak ada juga, adanya dokter C. Dan seterusnya. Ya sampai dia datang berkali-kali enggak ada dokter A. Oh, dia merasa, aduh ini kelihatannya penyakit saya enggak bakalan sembuh.
Atau dia biasa minum obat A. Ya dia cari ke warung pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10 nggak ada. Adanya obat B. Padahal obat B, obat C ini khasiatnya sama. Ya, terbukti secara qadari mengandung zat-zat yang bisa mengobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia minum tolak angin misalnya. Oh nggak ada adanya antangin. Oh nggak ada adanya apa lagi. Dan yang semisalnya dari obat-obat sebenarnya dia sama khasiatnya. Tapi dia nggak mau. Tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa, waduh kelihatannya nggak sembuh penyakit saya, masuk angin saya. Ya dia merasa resah dan gelisah. Begitu pula misalnya seseorang yang dia bekerja di pabrik, kemudian Allah mentakdirkan pabrik yang dia bekerja di dalamnya bangkrut, ya sehingga dia dipecat misalnya. Bagaimana keadaan dia? Apakah dia merasa resah dan gelisah? Ini bagaimana nih, anak saya ada 5, istri saya 3. Ya, saya bagaimana menafkahi mereka? Resah dan gelisah. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti tatkala dalam kondisi itu, sebab yang biasa dia ambil kok hilang, kemudian dia resah dan gelisah, dia merasa kegagalan akan menimpa dirinya, berarti selama itu dia telah bersandar kepada sebab. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, dia alama anal asbab mahma azumat wa qawiyat fa innaha ya murtabatatun bi qada'illahi wa qadrihi. Dia hendaklah dia mengetahui, meyakini ya, bahwa sebab tidaklah akan memberikan pengaruh kecuali dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwa sebab yang dia ambil ini tidaklah akan memberikan pengaruh kecuali ya tergantung akan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapapun ampuhnya suatu sebab, betapapun ampuhnya suatu sebab, maka yang mentakdirkan sebab tersebut berpengaruh adalah Allah, bukan sebab tersebut. Kalau seandainya Allah tidaklah memberikan izin, ya, tidak menetapkan berpengaruhnya sebab tersebut, walaupun sebab tersebut adalah sebab yang sangat ampuh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya memberikan pengaruh pada sebab tersebut. Contoh misalnya api. Api adalah suatu sebab yang sangat besar pengaruhnya untuk membakar diri seseorang. Kalau antum tidak percaya, antum buktikan. Ya, api. Ya, ini sebab yang sangat kuat untuk membakar seseorang, membakar sesuatu yang bersentuhan dengan api. Tapi kalau seandainya Allah tidak memberikan izin, tidak mentakdirkan, tidak menetapkan kepada api untuk memberikan pengaruh, maka api tersebut tidak akan memberikan pengaruh. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya betapapun ampuhnya suatu sebab, ya, dia tidaklah dapat berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum sebab-sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari, secara umum dia akan memberikan suatu pengaruh. Ya, tatkala kita mengambil sebab, kemudian sebab itu berpengaruh, maka itu ya menunjukkan akan apa? Akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini tatkala suatu sebab yang kita ambil ini dia memberikan suatu akibat, memberikan suatu pengaruh, maka ini menunjukkan akan ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh oleh Al-Nasir As-Sa'di. Yang mana terkadang suatu sebab ini memang Allah takdirkan untuk sebab ini berpengaruh, terkadang juga sebab ini tidak berpengaruh. Maka tatkala ada suatu sebab yang memang Allah berikan izin sebab ini untuk berpengaruh, ini menunjukkan akan kesempurnaan, akan hikmahnya Allah, yang memang Allah Subhanahu wa taala ya selalu menghubungkan antara sebab dengan akibat. Tidaklah terjadinya suatu akibat kecuali di situ ada sebab. Namun terkadang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu akibat tanpa suatu sebab yang nyata. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan akan kudrahnya Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya terciptanya Nabi Isa alaihissalam. Secara umum manusia itu tercipta dengan sebab adanya bapak dan ibu.
Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu akibat tanpa didahului dengan suatu sebab untuk menunjukkan akan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 syarat di dalam pengambilan sebab ini, maka di sana dapat kita ambil suatu kesimpulan atau penjelasan terkait dengan hukum, ya, terkait dengan hukum di dalam pengambilan suatu sebab. Ini terbagi menjadi 3 atau terbagi menjadi 4 atau 5. Kalau Ustaz Abu Isa menjelaskan ada 5. Ya. Hukum yang terkait dengan pengambilan sebab. Tadi di dalam mengambil sebab kita harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua bersandarnya kepada Allah bukan kepada sebab. Kemudian yang ketiga adalah meyakini sebab itu berpengaruh dengan izin dan takdir Allah, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Terkait dengan hal ini ada hukum-hukum yang terkait dengan pengambilan sebab. Yang pertama, jika seseorang dia mengambil suatu sebab yang terpenuhi 3 syarat ini, maka dia adalah orang yang muwahhid, dia orang yang bertauhid. Ya, jadi apabila seseorang dia mengambil sebab terpenuhi 3 syarat ini, sebab yang dia ambil terbukti secara syar'i dan qadari, dia pun bersandarnya kepada Allah, dia pun meyakini bahwasanya yang memberikan pengaruh adalah Allah, maka dia adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengambil sebab tapi terkumpul 3 syarat ini, tapi sebab yang dia ambil ini, ya, yang terbukti secara qadari adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Ya, dia terbukti secara qadari sebagai bentuk apa? Ibtila, ujian bagi kita, bagi manusia untuk berobat dengan sesuatu yang dibolehkan. Di sana terkadang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya menciptakan suatu sebab yang dia memberikan pengaruh, tapi sebab ini adalah sebab yang haram. Dia terbukti secara qadari, tapi sebab ini adalah sebab yang haram. Di sana ada sebab yang dibolehkan, ada sebab yang haram. Ya. Adanya sebab yang haram ini sebagai ibtila, sebagai ujian bagi kita. Kita mau ngambil sebab yang mana? Tatkala seseorang dia mengambil suatu sebab yang haram, yang dia terbukti secara qadari, maka dan dia misalnya bersandarnya kepada Allah, dia meyakini yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh adalah Allah, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram. Ya, mungkin seperti orang yang mengobati gatal-gatal katanya dengan makan cicak atau tokek atau misalnya dari sebab-sebab yang haram. Ya, atau dia mungkin lapar, kemudian dia pengen kenyang, dia ngambil sebab, dia masuk ke restoran makan daging babi. Ini kan terbukti secara qadari, ya, terbukti secara qadari, tapi ternyata haram. Sebab yang diambil adalah sebab yang haram, maka hukumnya haram. Atau seseorang yang dia ingin kaya tapi dengan cara mencuri. Ya, mencuri ini sebab yang terbukti secara qadari, ya. Orang bisa kaya dengan cara mencuri. Akan tapi karena sebab qadarinya ini adalah haram, maka hukumnya haram. Taib. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengambil sebab tapi tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirik asghar. Ya, seseorang yang dia mengambil sebab yang dia tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya adalah syirik asghar. Ya, oleh karena itulah hukum asal dari orang yang memakai jimat adalah syirik asghar. Kenapa? Karena dia telah mengambil satu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Tapi kenapa mengambil sebab atau menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari ini termasuk dari kesyirikan? Ya, termasuk dari kesyirikan karena ya tatkala seseorang yang dia mengambil suatu sebab atau dia menjadikan sesuatu menjadi sebab, ternyata Allah tidak jadikan sebab tersebut ya secara syar'i maupun qadari, maka hakikatnya dia telah menjadikan dirinya bersekutu dengan Allah di dalam pengadaan atau penciptaan suatu sebab. Yang menentukan ini sebab atau bukan Allah. Yang menjadikan sesuatu ini adalah sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari, ini termasuk dari hak rububiyah Allah. Maka tatkala ada orang yang dia menganggap ya menjadikan sesuatu menjadi sebab, yang nyatanya Allah tidak menjadikan ini sebagai sebab, ya baik secara syar'i maupun qadari, maka seakan-akan dia di sini katakan ya pokok ja'ala nafsahu syarikan ma'allah. Maka sungguh hakikatnya dia telah menjadikan dirinya syarikan, bersekutu di dalam bersekutu bersama Allah di dalam menjadikan sesuatu itu menjadi sebab. Padahal ya menjadikan sesuatu itu sebagai sebab
baik secara syar'i maupun qadari, ini adalah termasuk dari hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nau'un minasyirki di dalam, ada jenis kesirikan di dalamnya. Tapi kemudian yang keempat, seseorang yang mengambil sebab tapi dia bersandarnya kepada sebab, maka hukumnya syirik asghar. Ya, walaupun sebab yang dia ambil terbukti secara syar'i maupun qadari. Tapi kalau dia bersandarnya kepada sebab, maka hukumnya adalah syirik asghar. Kemudian hukum yang kelima, seseorang dia mengambil sebab dan dia meyakini sebab ini berpengaruh dengan sendirinya. Ya, bukan takdir Allah, bukan atas izin Allah, maka hukumnya syirkun akbar. Yang kelima, ya jika seseorang dia mengambil sebab dan dia meyakini sebab inilah yang menyembuhkan dia, sebab inilah yang menolong dia, dia meyakini sebab ini berpengaruh dengan sendirinya, maka orang ini terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Maka dari sini ya sudah dapat kita simpulkan poin yang keempat. Ya, poin yang keempat yaitu hukum memakai jimat. Ya, hukum memakai jimat tatkala kita sudah memahami tentang kaidah-kaidah di dalam pengambilan sebab yang harus terpenuhi tiga syarat. Kemudian kita memahami tentang hukum-hukum yang terkait dengan pengambilan sebab. Kalau tidak terbukti secara syar'i, kalau sebab yang dia ambil tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, hukumnya syirik asghar. Kalau dia bersandar kepada sebab, hukumnya syirik asghar. Kalau dia meyakini bahwasanya sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan takdir atau izin Allah, maka hukumnya syirik akbar. Maka dari sini sudah kita bisa pastikan, sudah kita bisa berikan kesimpulan tentang hukum memakai jimat. Hukumnya berarti ada dua. Yang pertama adalah syirkun asghar. Kapan syirik asghar? Yaitu jika pemakainya hanya sekedar meyakini jimat yang dia pakai ini hanya sebab semata. Dan dia tetap meyakini Allah lah yang memberikan pengaruh. Orang pakai jimat, ya seperti tasbih, dia yakini bahwasanya yang menyelamatkan saya dari kecelakaan Allah, bukan tasbih. Saya jadikan tasbih ini hanya sebagai sebab Allah memberikan keselamatan bagi diri saya. Maka orang yang memakai jimat dengan keyakinan yang seperti itu, hukumnya syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ya, kemudian yang kedua adalah syirkun akbar, yaitu jika dia meyakini bahwa sebab yang dia ambil ini, bahwasanya jimat ini yang dia pakai adalah dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya. Jadi kalau orang dia pakai jimat, dia meyakini jimat inilah yang menyelamatkan saya, jimat inilah yang menyembuhkan saya, ya maka keyakinan yang seperti itu, orang yang memakai jimat dengan keyakinan yang seperti itu, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Tapi kita masuk pada penjelasan dalil. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini ada beberapa dalil. Ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah surat Az-Zumar ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Dalil yang pertama ini surat Az-Zumar ayat 38. Ya, dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan akan haramnya atau syiriknya memakai jimat. Dari sisi mana? Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aitum," Qul katakanlah ya Muhammad li haula al-musyrikin. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin. Afara'aitum, ai akhbiruni, kabarkanlah kepada diriku. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, afara'aitum, maknanya adalah ai akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ma di sini adalah ma mausul. Menunjukkan apa? Menunjukkan akan keumuman.
Ai amatun likulli ma yud'a min dunillah. La yustasna minha syai'un sawa'un kana minal basar awil jamad aw ghairi dzalika. Mak di sini adalah isim mausul, menunjukkan apa? Akan keumuman. Sama saja apakah dia manusia atau benda mati atau yang semisalnya. Ya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin, kabarkanlah kepada diriku ya segala sesuatu tentang segala sesuatu yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Apakah jika Allah menghendaki pada diriku suatu kemudaratan, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka sesembahan-sesembahan yang kalian seru dari selain Allah dapat mencegah, menyikap kemudaratan tersebut yang Allah kehendaki akan menimpa diriku? Ya. Au aradani bi rahmatin, atau apakah jika Allah menghendaki kepada diriku untuk memberikan rahmatnya dari sehat dan yang semisalnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah sesembahan-sesembahan kalian yang kalian sembah dari selain Allah dapat mencegah rahmat Allah yang ingin diberikan kepadaku? Qul hasbiyallah, katakanlah ya cukuplah Allah ya bagi diriku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ya hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal. Baik, di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan wa syahid min hadhil ayat, dan syahid dari ayat ini ya ada hadhil asnam, bahwasanya berhala-berhala, patung-patung atau segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pelakunya orang-orang yang menyembah mereka, tentunya mereka memiliki keyakinan bahwa patung-patung yang mereka sembah atau segala sesuatu yang mereka sembah ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan kemudaratan. Akan tetapi nyatanya la tanfa'u ashabahu, patung-patung tersebut tidaklah dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Ya, tidak dapat memberikan suatu manfaat, tidak dapat menimpakan suatu kemudaratan. Kenapa tidak bisa? Ya, falaisat asbaban lidzalika, karena semuanya itu sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka bukanlah suatu sebab untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu kemudaratan. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laisa bisababin syar'i aw qadari, maka dikiaskan hal yang demikian itu segala sesuatu yang dijadikan oleh seseorang sebagai sebab ternyata sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, fayu'tabaru ittikhadhuhu sababan israkan billah, maka ya tatkala dia mengambil sebab tersebut, hakikatnya dia telah mengambil sebab yang di dalamnya ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tatkala orang-orang beribadah atau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya kan mereka memiliki keyakinan. Apa sebabnya mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan sesembahan? Mereka masih meyakini hal tersebut sebagai sebab bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka atau agar mereka tercegah dari satu kemudaratan. Ya, dan yang seperti ini adalah dihukumi akan kesyirikan. Karena ayat ini ya turun terhadap orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan yang akbar, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula bagi orang-orang yang mereka telah menjadikan satu sebab yang nyatanya itu adalah bukan sebab, dalam artian tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini pun termasuk dari kesyirikan. Bedanya adalah kalau sebab yang terkait dengan pemakaian jimat ini adalah syirik asghar, adapun seseorang tatkala dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya mereka pun ini telah mengambil satu sebab adalah syirkun akbar, karena di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sesuatu yang kita ingin jelaskan. Ya. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan dalil tentang syiriknya memakai jimat dengan dalil surat Az-Zumar ayat 38 yang hakikatnya ini berbicara tentang kesyirikan yang besar. Memakai jimat kan syirik asghar, memakai jimat adalah syirik asghar.
Loh, kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan dalil untuk berdalil akan batilnya memakai jimat yang hukum asalnya adalah syirik asghar dengan dalil yang berbicara tentang kesyirikan yang besar? Kenapa? Ya, ternyata kalau kita lihat, ya, ternyata ini merupakan suatu kebiasaan dan sesuatu yang dibenarkan, dan ini pun pernah dilakukan oleh para sahabat bahkan. Ya, tatkala contoh, tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Ayat ini surah Al-Baqarah ini terkait dengan kesyirikan yang akbar. Akan tetapi tatkala beliau menjelaskan di antara bentuk menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, beliau mencontohkan dari kesyirikan-kesyirikan yang kecil, seperti perkataan laula kulaibatu hada la atana lusus walau laul batu fid dari la atana lusus. Coba seandainya tidak ada anjing kecil di rumah ini, niscaya akan maling sudah masuk ke dalam rumah. Ataupun dari perkataan yang semisalnya, ini hukum asalnya adalah syirik kecil, hukum asalnya. Ibnu Abbas beliau berdalil dengan syirik dengan ayat yang menjelaskan kesyirikan yang akbar untuk mendalili kesyirikan yang asghar. Di sini dijelaskan, idza tabayyana dzalika faqad qala ba'du ahli ilmi, ya, inna hadhil ayat waridatun fi syirkil akbar. Sesungguhnya ayat ini surah Az-Zumar ayat 38 ini berbicara tentang kesyirikan yang akbar. Ya. Kemudian falimadza ja'ala asy-syekh, lalu kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi menjadikan ayat ini untuk dijadikan sebagai dalil atas kesyirikan yang kecil? Kenapa? Kan ayat ini berbicara tentang kesyirikan yang akbar. Lalu kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi menjadikan ayat ini ya untuk mendalili atas kesyirikan yang kecil? Wal jawabu ala an dzalika min wajhaini. Jawaban atas yang demikian itu ada dua sisi. Yang pertama, anal ayah al-warida fi syirkil akbar dalat min jihadil makna ala wujubi ta'alluqi billahi wa butlani ta'alluqi bi ghairihi. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan yang besar, kalau dilihat dari sisi makna, ini menunjukkan kepada kita akan wajibnya berta'alluq, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan batilnya bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sisi makna, ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan yang akbar ini intinya menjelaskan kepada kita wajibnya kita bersandar kepada Allah dan menunjukkan batilnya bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na mutahaqqqiqun fi syirkil asghar aidan. Ya, dan ternyata makna ini pun ada pada kesyirikan yang asghar. Ya, tatkala Rasulullah yang menjelaskan akan kesyirikan yang asghar, menjelaskan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dari kesyirikan yang asghar, karena hal ini ingin menunjukkan wajibnya bagi seseorang untuk bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan batilnya bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti dalil yang kita akan jelaskan ya, tatkala beliau melihat ada seseorang sahabat yang memakai gelang dari kuningan. Kemudian beliau mengatakan, "Mahadhihi, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pakai?" "Minal wahina," untuk mengobati penyakit wahina, penyakit yang menimpa tangan. Ya, maka Rasul mengatakan, "Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan." Ya. Lepaskan gelang tersebut. Sesungguhnya gelang tersebut tidaklah akan menambahmu kecuali akan menambah kelemahan. Kenapa? Karena orang yang memakai jimat tentunya dia akan bersandar kepada selain Allah, kepada jimat tersebut. Dan kesyirikan yang akbar pun seperti itu. Orang yang dia melakukan kesyirikan yang akbar, orang yang melakukan kesyirikan yang asghar, tentu di dalamnya ada unsur menyandarkan hati mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna hadhil ayat waridatu fi syirkil akbar. Ayat ini Yesus surat Az-Zumar yang menjelaskan tentang kesyirikan yang akbar. Walakin al-ma'na alladhi darat alaihi huwa taqriru
anna kulla man yud'a min dunillah la yastati'u minal amri syai'an. Ya. Akan tetapi dari sisi makna yang lainnya, ya, alladzi darat alaihi yang berkisar, alladzi darat yang berkisar berkaitan di dalamnya, ya ini penetapan ayat ini menetapkan intinya dari sisi makna pula, dari sisi makna yang kedua menetapkan bahwa selain Allah, yang diseru dari selain Allah ini tidaklah mampu ya terhadap suatu perkara sedikit pun. Mereka tidak mampu mengangkat suatu musibah atau bala. Mereka tidak mampu untuk mencegah suatu rahmat, ya, atau suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang Allah kehendaki. Mereka tidak mampu. Sesama selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dari perbuatan orang-orang musyrikin yang menjadikan mereka sebagai sesama selain Allah, yang mereka meminta kepada selain Allah, intinya itu mereka itu semuanya tidak mampu mengangkat suatu kemudaratan atau memberikan suatu manfaat. Maka begitu pula kepada yang lainnya, ya, begitu pula kepada selain Allah yang lainnya, yang mereka pun intinya semuanya selain Allah Subhanahu wa taala, siapa dan apapun dia tidaklah mampu untuk mendatangkan suatu manfaat atau mencegah suatu mudarat. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Adapun penjelasan dalil selanjutnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi kalau tidak salah untuk pekan depan kita UTS, ya. Kalau tidak salah untuk ujian UTS mulai dari bab 2 sampai bab 7. Ya, mulai dari bab yang kedua sampai bab 7 terakhir kita jelaskan. Baik. Sebelum kita tutup mungkin ada yang suatu pertanyaan. Bismillah, Ustadz, jika seseorang melakukan penelitian lalu dia menemukan bukti dan berkata seperti ini, Ustadz, perkataannya. Buah A terbukti dapat memberikan manfaat X, atau berkata buah A mempunyai banyak manfaat seperti A, B, C dan seterusnya. Namun tidak menyebutkan dengan izin Allah. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jadi kalau Allah alam bisawab, ya. Insya Allah kalau dengan kita pun sering sebenarnya seperti itu, ya. Kita pun sering seperti itu dan kita meyakini, ya, dalam hati kita, intinya kan di dalam keyakinan kita, ya, kita meyakini itu mesti terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak ucapkan. Tapi ya untuk kehati-hatian bagi kita, untuk sekedar kehati-hatian bagi kita, ya alangkah baiknya juga kalau kita mengiringi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya pun tanpa itu, tapi kita tetap memiliki keyakinan, ya kan, bahwasanya itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah enggak bahasa. Ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Tapi kalau kita ingin hati-hatinya, ya, nama saat kita untuk hati-hatinya, maka kita ini kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti misalnya tatkala kita membahas di bab yang belakang-belakangan, tatkala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di antara perkataan yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dicontohkan oleh Imam Al-Mujahid adalah perkataan hadza mali warisuhu an abai. Hartaku ini aku dapatkan dari warisan bapak-bapakku. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya perkataan ini, jadi kalau Imam Al-Mujahid menjelaskan bahwasanya perkataan ini di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ya, ini dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan bahwasanya perkataan ini sebenarnya tafsir. Ya, boleh saja orang mengatakan, oh, hartaku ini saya dapatkan dari warisan bapak-bapak saya. Kalau dia hanya sekedar menjadikan sebagai khobar, ada orang bertanya kepada dia, ya fulan, antum dapat harta ini dari mana? Oh, saya dapatkan harta ini dari warisan bapak saya. Maka itu tidak masalah, kata beliau. Tapi yang diinginkan oleh Imam Mujahid adalah, ya, beliau menginginkan adanya unsur bersandar kepada sebab. Seakan-akan kalau tanpa warisan dia tidak akan mendapatkan harta. Ya, oleh karena itulah untuk kehati-hatian kita tatkala kita ditanya, ya, antum dapat ini dari mana? Alhamdulillah, hadza rizqun minallah. Untuk kehati-hatian, kita sadarkan nikmat tersebut dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita menjelaskan. Tapi walaupun seandainya kita nggak langsung seperti itu, kita langsung mengatakan, oh ini dari fulan, maka itu nggak masalah.
Ya, kalau hanya sekedar khobar, walaupun kita tidak mengatakan ada rizqun min Allah, tapi kan kita tetap meyakini memang rezeki dari Allah. Ya. Dan kata Syekh Sulaiman, ya untuk perkataan-perkataan yang seperti itu ya sebaiknya dijauhkan, yang di dalamnya ada unsur menyandarkan iman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti yang ditanyakan oleh penanya, kalau seandainya buah A memberikan pengaruh ini tanpa dia katakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak mengapa, dengan catatan dia tetap meyakini bahwasanya itu tentunya berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya, tentunya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka tentunya ini datang dari diri saya yang dhaif, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.